Kalau hanya sekedar memanfaatkan ketokohan tokoh-tokoh partai elit partainya, saya ragu sekali kalau mereka akan mampu mendapatkan suara di pemilu 2029 yang akan datang. Sosok Pak Anies untuk bisa menghantarkan partai ini ke parlemen, saya ragu sekali juga nanti mereka akan bisa dekat juga terhadap masyarakat dan hanya sekedar klaim saja sebagai partai gerakan rakyat. Tribuners Gerakan Rakyat merupakan organisasi masyarakat yang mendeklarasikan sebagai partai politik bernama Partai Gerakan Rakyat. Bahkan Gerakan Rakyat menginginkan Anies Baswedan menjadi presiden. Adapun Gerakan Rakyat ini mengklaim lahir dari aspirasi masyarakat namun juga memunculkan beragam pertanyaan seperti sejauh mana kekuatan gerakan ini dalam peta politik nasional hingga apakah ini murni suara akar rumput atau bagian dari strategi politik yang lebih besar. Hari ini kita akan membahasnya dalam program Tribun News on Focus bersama pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, ada Bang Fernando Emas. Kita sapa terlebih dahulu di sana sudah tergabung melalui panggilan Zoom. Selamat sore Bang Fernando, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat sore Mbak Maria, salam sehat. Salam sehat Bang Fernando. Terima kasih untuk waktunya Bang Fernando. Kita akan membahas soal gerakan rakyat begitu ya yang ingin mendeklarasikan Anies atau ingin Anies Baswedan menjadi presiden. Bagaimana Bang Fernando melihat gerakan rakyat yang tadinya ormas kini menjadi atau mendeklarasikan sebagai partai politik begitu dan menginginkan Anies Baswedan untuk menjadi presiden sebagai pengantar, bagaimana pandangan dari Bang Fernando? Ya, jadi kalau Pak Anies Baswedan masih memiliki niatan ataupun ambisi untuk mengikuti kontestasi Pilpres di 2029 yang akan datang, memang harus ada langkah-langkah politik yang segera dilakukan oleh beliau. Kalau kita lihat di 2019 yang lalu, 2024 yang lalu ketika Pilpres, beliau ini kan agak begitu gamang ya dan galau ketika belum ada partai politik yang meminang di saat akhir pendaftaran. Baru ketika Partai Nasdem mendeklarasikan, terus kemudian disusul oleh PKS dan juga PKB, barulah ada partai politik dan ada kepastian beliau mengikuti kontestasi di 2024 yang lalu. Tetapi di 2029 yang akan datang, ini kan masih sesuatu yang perlu dikaji lebih jauh, terus dipertimbangkan lebih matang terkait dengan kemungkinan peluang beliau untuk diusung kembali oleh Partai Nasdem ataupun PKS dan PKB. Karena kalau kita lihat PKB sudah merapat ke koalisi pemerintahan Pak Prabowo, sangat kecil kemungkinan akan kembali ikut mengusung di Pilpres 2029 yang akan datang. Terus kemudian PKS dan Partai Nasdem kemungkinan juga ini kecil karena melihat peluang Pak Anies di 2029 yang akan datang tidak akan beda jauh dari Pilpres 2024 yang akan datang, yang 2020. Sehingga langkah yang tepat memang harus mendeklarasikan partai politik untuk mengusung beliau atau memilih bergabung ke PKS ataupun ke Partai Nasdem. Tetapi kalau kita lihat para relawan beliau sudah mendeklarasikan Partai Gerakan Rakyat. Ya, ini sesuatu yang tepat lah saya menganggap karena bagaimanapun juga ini kan sebagai langkah awal untuk bagaimana adanya menyiapkan kendaraan untuk Pak Anies Baswedan di 2029 yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan sekarang, apakah Partai dia mampu mengatakan Pak Anies Baswedan paling tidak menjadi salah satu kontestan di 2029 yang akan datang. Apakah Pak Anies akan berhasil diantarkan menjadi salah satu calon wakil presiden di 2029 yang akan datang? Karena kalau kita lihat berdasarkan suara di 2024 yang lalu yang diperoleh oleh Pak Anies yang hanya sekitaran 25% lebih, itu ternyata kalau kita lihat dari jumlah suara partai pengusung beliau ataupun partai pendukung, kalau partai pengusung itu kan sekitar 26% lebih
Tetapi partai pendukung ditambah partai-partai non-parlemen itu sekitar 29%. Tetapi perolehan Pak Anies itu hanya 25%. Berarti ada kehilangan suara partai pendukung dan partai pengusung ketika dicalonkan Pak Anies. Jadi menjadi pertanyaan di sini, seberapa besar kira-kira dukungan murni kepada Pak Anies sehingga diharapkan akan mampu membawa Partai Gerakan Rakyat untuk bisa paling tidak memperoleh suara di Pileg 2029 yang akan datang dan mengantarkan Pak Anies menjadi menjadi pemenang di 2029 yang akan datang. Baik, sangat menarik untuk kita bahas begitu ya Bang Fernando terkait seberapa endorse Anies Baswedan ini terhadap juga gerakan rakyat. Tapi jauh sebelum itu Bang Fernando, saya mau minta pendapat Bang Fernando. Dari kelompok ini begitu ya sudah menargetkan bahwa pendaftaran sebagai partai politik di Kementerian Hukum ini nantinya akan rampung pada Februari 2026 mendatang. Dengan waktu yang singkat ini, apakah gerakan rakyat ini cukup mampu untuk memenuhi syarat menjadi parpol yang kemudian diakui oleh pemerintah, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat kan berdasarkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, ada 2 tahapan yang harus dilakukan, harus dilalui oleh Partai Gerakan Rakyat tersebut. Pertama, sesuai dengan apa yang disampaikan Mbak Maria tadi, terkait dengan target mereka akan terdaftar di Kementerian Hukum terkait dengan Badan Hukum Partai Gerakan Rakyat di bulan Februari ini, ya tentu harus memenuhi persyaratan di 38 provinsi, terus kemudian paling tidak di masing-masing provinsi itu 75% kepengurusan di tingkat kabupaten kota, dan selanjutnya sekitar 50% kepengurusan di tingkat kecamatan di masing-masing kabupaten kota itu. Dan harus ada terverifikasi terkait dengan kepengurusannya, kantornya sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh partai politik. Ini harus dikejar oleh Partai Gerakan Rakyat. Kira-kira apakah memang sudah siap untuk bisa mempersiapkan sesuai dengan apa yang dipersyaratkan berdasarkan undang-undang partai politik. Kalau memang sudah siap, ya berarti partai ini siap bertarung dan diverifikasi untuk menjadi partai berbadan hukum. Baik, kemudian Bang Fernando, apakah gerakan ini begitu ya bisa dikategorikan sebagai gerakan akar rumput yang murni atau justru Bang Fernando melihat ada indikasi dorongan elit politik di belakang dari Partai Gerakan Rakyat ini? Sekarang ini kan memang sangat mudah untuk masing-masing kelompok ataupun individu untuk melakukan gerakan-gerakan politik ataupun melakukan sesuatu yang untuk kepentingan mendorong seseorang menjadi calon kepala negara, calon kepala daerah. Dan kalau kita lihat kan berdasarkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, sangat dibuka setiap pemilu untuk didaftarkan partai politik baru, partai politik peserta pemilu yang baru. Sehingga siapapun tanpa ada dorongan elit politik berkesempatan untuk melakukan itu, termasuk terkait dengan ini para elit-elit Partai Gerakan Rakyat ini, termasuk Pak Syahrin Hamid, apakah memang ini murni dilakukan oleh beliau ataupun ada dorongan dari pihak lain, yaitu terserah beliau. Tetapi selama undang-undang kita masih memungkinkan untuk setiap warga negara membentuk partai politik, dan ketika nanti partai politik akan menjadi partai peserta pemilu, yang penting memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang partai politik dan undang-undang pemilu. Baik, kemudian jika nantinya Partai Gerakan Rakyat ini benar-benar terbentuk begitu ya dan diakui oleh pemerintah setelah mendaftarkan pada Februari 2026 mendatang, apakah nantinya ini akan menjadi partai pendukung penuh dari Anies Baswedan sendiri, Bang Fernando? Kalau kita lihat memang kan latar belakang dari para pendiri elit-elit partainya ini kan ya mantan relawan dari Pak Anies dan Pak Muhaimin Iskandar ketika Pilpres yang di 2024 yang lalu. Jadi kalau kita lihat dari latar belakang mereka, ya sangat berpeluang besar mereka akan tetap mendukung Pak Anies untuk bisa
maju di Pilpres di 2009 yang akan datang karena melihat latar belakang mereka. Justru kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat ketika mendeklarasikan pendirian partai ini kan sangat jelas tujuannya apa, untuk mendukung Pak Anies untuk bisa mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang. Sehingga ketika partai ini sudah diniatkan, tentu harus melihat kira-kira memang memiliki potensi nggak partai ini dengan membawa Pak Anies akan lebih berpeluang mengikuti kontestasi di 2029 yang akan datang sebagai partai politik dan bisa mendapat suara dan berhasil mendudukkan para anggota dewannya di DPR RI, terus kemudian partai ini akan berhasil mengusung Pak Anies dan memenangkan kontestasi di 2029 yang akan datang. Tentu bagaimana kesiapan mereka di dalam hal struktur, terus kemudian bagaimana kesiapan para elit-elit ini untuk memberdayakan sumber daya yang dimiliki oleh kader-kadernya ataupun elit yang diusung seperti Pak Anies. Apakah memang ini masih diminatin oleh masyarakat Indonesia atau memang sudah tidak diharapkan lagi. Jadi mereka yang harus jeli melihatnya. Baik, sementara menurut Bang Fernando begitu ya, sebagai pengamat politik begitu, bagaimana kemudian posisi gerakan ini ataupun gerakan rakyat ini begitu ya dalam hubungannya dengan partai-partai politik yang sudah ada selama ini, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat kan partai politik tentu ketika hubungan ya hanya sekedar relasi sebagai partai politik. Tetapi ketika ketika saat kontestasi mereka kan saling bersaing untuk merebut suara. Jadi kalau kita lihat misalnya berdasarkan partai politik yang mengusung dan mendukung Pak Anies di 2024 yang lalu, kira-kira apakah memungkinkan Partai Gerakan Rakyat itu mengambil suara dari dari ketokohan Pak Anies? Sementara kalau kita lihat berdasarkan partai politik, pengusung partai politik, pendukung, ternyata suara Pak Anies di bawah dari perolehan partai-partai itu. Sehingga ada enggak suara yang kemungkinan akan bisa dimanfaatkan untuk bisa menambah perolehan suara Partai Gerakan Rakyat di pemilu 2029 yang akan datang. Baik, kalau dibaca Bang Fernando sebenarnya seberapa signifikan begitu pengaruh gerakan semacam ini begitu atau gerakan rakyat ini dalam membentuk opini publik nantinya kontestasi politik nasional ataupun di Pilpres 2029 mendatang? Kalau kita lihat ya, terkait dengan ketokohan Pak Anies ini, saat ini kan memang kurang begitu signifikan terkait dengan aktivitas-aktivitas Pak Anies yang bisa membangkitkan dukungan terhadap beliau gitu. Jadi tinggal bagaimana Partai Gerakan Rakyat ini memanfaatkan ketokohan Pak Anies dalam melakukan gerakan-gerakan partai politik mereka. Gitu. Jadi kalau hanya sekedar memanfaatkan ketokohan tokoh-tokoh partai partainya, saya ragu sekali kalau mereka akan mampu mendapatkan suara di pemilu 2029 yang akan datang tanpa memanfaatkan Pak Anies secara maksimal. Baik, kemudian Bang Fernando dengan bergabungnya Anies Baswedan begitu ya dalam gerakan rakyat ini yang seperti tadi juga sudah disampaikan oleh Bang Fernando bahwa proyeksi dari gerakan rakyat ini sudah jelas begitu. Apakah ini bisa dikatakan mencuri start dari Pilpres 2029, Bang Fernando? Saya kira nggak ada istilah mencuri start, karena memang setiap siapapun yang ingin mengikuti kontestasi dan memiliki niat, ambisi untuk bisa maju di Pilpres yang akan datang, ya harus mulai melakukan sesuatu dari sekarang, investasi politiknya. Kira-kira apa yang akan dilakukan untuk membangun popularitasnya, terus kemudian membangun elektabilitasnya, supaya apa? Supaya yang bersangkutan itu dilirik oleh partai politik. Karena tanpa popularitas, tanpa elektabilitas, yang bersangkutan kan tidak akan bisa
dilirik oleh partai politik, termasuk juga apalagi ini kan Partai Gerakan Rakyat ini baru muncul, baru dideklarasikan dan baru akan mendaftar di Februari yang akan datang menjadi partai politik di Kementerian Hukum. Tentu harus banyak gerakan-gerakan yang mereka lakukan untuk bisa memperkenalkan partai ini sebagai partai yang akan mengusung Pak Anies. Kemudian mereka akan bisa melihat kira-kira potensi Pak Anies ini untuk membesarkan Partai Gerakan Rakyat. Tentu mereka akan bisa melakukan survei internal untuk melihat kira-kira seberapa besar sih minat masyarakat terkait sosok Pak Anies, terus kemudian terkait dengan Partai Gerakan Rakyat, kira-kira ada nggak gap antara dukungan terhadap partai politik dengan Pak Anies. Ini kan harus mereka lihat juga. Jangan sampai nanti dukungan terhadap Pak Anies besar, sementara mereka tidak berminat mendukung Partai Gerakan Rakyat. Ini akan menjadi sia-sia karena ketika mereka memilih partai lain, sementara partai itu tidak mendukung Pak Anies, maka harapan Partai Gerakan Rakyat untuk mendukung Pak Anies akan sia-sia dan itu hanya menjadi mimpi. Makanya tinggal bagaimana sekarang Partai Gerakan Rakyat bisa menyamakan dukungan antara dukungan kepada Pak Anies dengan dukungan kepada Partai Gerakan Rakyat itu bisa sama. Tidak ada gap yang akhirnya hanya bisa mempopularitaskan Pak Anies melalui Partai Gerakan Rakyat, menambah elektabilitas beliau, tetapi partai sendiri tidak bisa terdongkrak terkait dengan elektabilitasnya, terkait dengan dukungan masyarakat terkait dengan partai tersebut. Ini yang harus menjadi PR mereka supaya selama sekitar 3 tahun ini mereka bisa meningkatkan popularitas partainya, yang itu beriringan dengan popularitas Pak Anies, terus kemudian elektabilitas Pak Anies beriringan dengan elektabilitas partai politiknya. Baik, soal pendukung nih Bang Fernando begitu ya, apakah kemudian Gerakan Rakyat ini mampu menjangkau pemilih swing voters atau hanya mengonsolidasikan begitu basis pendukung lama yang kemudian nanti akan terjadi di Pilpres 2029 mendatang? Ya, ketika kita berbicara swing voters ini kan memang setiap tahun ini kan sangat sulit dijangkau oleh partai-partai politik. Tentu harus ada cara-cara tertentu dan mereka harus bisa memahami terkait dengan apa sih keinginan dari para swing voters ini sehingga mereka tersentuh dan mau memilih. Jadi kalau hanya sekedar memunculkan sosok Pak Anies tanpa memahami terkait dengan apa sih yang menjadi kerinduan mereka, apa sih yang menjadi harapan mereka untuk bisa dilakukan oleh partai politik, diperjuangkan oleh partai politik dan juga Pak Anies Baswedan, yaitu sama saja hanya harapan kosong, saya kira. Makanya partai politik termasuk Partai Gerakan Rakyat harus bisa memahami terkait dengan apa sih yang menjadi membuat para swing voters ini apatis terkait dengan pemilu, terus kemudian apatis terkait dengan partai politik, apatis terkait dengan calon-calon presiden, sehingga mereka memunculkan sosok sesuai dengan keinginan para swing voters tersebut. Kalau tidak, ya tentu swing voters akan tetap menjadi swing voters di pemilu yang akan datang. Baik, Bang Fernando, kemarin juga muncul begitu ya Gerakan Rakyat yang menginginkan Anies Baswedan gitu untuk menjadi presiden ke depannya. Kemudian apa tantangan terbesar ataupun PR besar yang kemudian harus dihadapi oleh Gerakan Rakyat sendiri, Bang Fernando? Ya, ketika ini gerakan rakyat, jangan hanya sekedar nama, gitu. Hanya klaim nama bahwa ini ini gerakan rakyat, tetapi ketika berbicara terkait dengan visi, misi, terus kemudian apa yang mereka lakukan dan kemudian bagaimana pendekatannya tidak sesuai dengan harapan rakyat, ya ini hanya sekedar klaim. Tetapi bagaimana, kembali lagi saya katakan, bagaimana setiap partai politik, calon presiden, termasuk Partai Gerakan Rakyat dan juga Pak Anies Baswedan dan calon-calon lainnya, harus bisa memahami apa sih yang menjadi kehendak rakyat. Jadi jangan coba-coba selalu memaksakan apa yang jadi hak rakyat itu bisa diterima oleh masyarakat. Tetapi harus bisa dibalik. Apa sih yang menjadi keinginan masyarakat untuk mereka perjuangkan dan itu yang akan menjadi visi misi mereka di
Pilpres 2029 yang akan datang, termasuk juga Partai Gerakan Rakyat, para elit Partai Gerakan Rakyat ini bisa melakukan itu. Jadi jangan hanya sekedar mereka menamakan Partai Gerakan Rakyat, terus kemudian partainya Gen Z. Nah, ini kan ada juga yang coba membangun narasi-narasi seperti itu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan pendekatan terkait dengan kelompok-kelompok yang mereka klaim untuk menjadi basisnya mereka. Baik, kemudian Bang Fernando, menurut Bang Fernando begitu ya sebagai pengamat politik, sejauh mana nantinya endorse Anies Baswedan ini bisa berperan sebagai magnet elektoral begitu ya untuk lolos ke Senayan, Bang Fernando? Ya, kalau kita lihat ya, Mhm. saya masih berkaca pada hasil hasil dari Pilpres di 2024. Ini saya masih ragu karena karena ada gap walaupun tidak begitu signifikan terkait dengan suara partai politik pendukung ataupun pengusung Pak Anies di 2024 yang lalu dengan apa yang diperoleh Pak Anies, suara beliau di 2024 yang lalu, ini kan harus ada pembuktian lagi. Makanya inilah cara yang tepat sebenarnya membentuk partai politik sendiri. Sehingga akan ketahuan seberapa besar sih dukungan terhadap beliau. Sehingga tidak akan bisa selalu mengklaim terkait dengan dukungan beliau sebenarnya besar, terus kemudian harapan masyarakat besar, harapan perubahan besar. Sementara ketika Pilpres hanya mendapatkan suara 25%, sekitar 25%, sementara partai pendukung yang memiliki kursi di DPR RI itu sekitar 26,9% ataupun hampir 27%. Sementara kalau digabung dengan partai-partai non-parlemen itu sekitar 29%, berarti ini kan ada perbedaan. Kira-kira apakah memang partai-partai pengusung atau pendukung itu kader-kadernya tidak memilih Pak Anies, tidak sesuai dengan harapan mereka sosok Pak Anies, atau memang masyarakat yang merindukan Pak Anies itu ya hanya sedikit, yang murni mendukung Pak Anies itu hanya sedikit. Ini harus dibuktikan. Makanya cara yang tepat dengan mendirikan partai politik, Partai Gerakan Rakyat ini, kita akan bisa melihat kira-kira suara Pak Anies yang murni sebenarnya itu seberapa banyak sebenarnya. Dan di 2029 yang akan datang kita akan bisa melihat. Dan kita berharap Partai Gerakan Rakyat akan bisa melakukan gerakan-gerakan yang memang betul-betul sesuai dengan harapan rakyat, sesuai dengan keinginan rakyat, dan bisa melakukan pendekatan-pendekatan rakyat sehingga mereka akan berhasil menghantarkan partainya ke parlemen di DPR RI sana, sehingga mereka juga akan bisa memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan rakyat. Jadi bukan hanya sekedar sosok Pak Anies bisa menghantarkan mereka, tetapi karena memang partai ini sesuai dengan harapan masyarakat. Kalau hanya sekedar mengandalkan sosok Pak Anies untuk bisa menghantarkan partai ini ke parlemen, saya ragu sekali juga nanti mereka akan bisa dekat juga terhadap masyarakat dan hanya sekedar klaim saja sebagai partai gerakan rakyat. Baik, terakhir Bang Fernando, mungkin sebagai closing statement juga dari Bang Fernando begitu ya. Jika nantinya ini Anies Baswedan tidak menang begitu di Pilpres 2029 ataupun tidak jadi maju begitu, kemana kemudian arah gerakan rakyat ini selanjutnya Bang Fernando? Hampir sama seperti partai politik yang lainnya sih. Jadi walaupun sosok yang mereka usung sudah selesai masanya, tentu mereka akan terus bergerak. Mereka akan mencari sosok yang lain lagi untuk mereka bisa usung di pemilu atau pilpres selanjutnya. Tentu partai politik tidak dibatasi oleh masanya dia untuk eksis, itu tidak hanya dibatasi oleh sosok calon atau tokoh, tetapi kalau berdasarkan undang-undang selama partai itu memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, mereka akan bisa tetap eksis di pemilu-pemilu berikutnya. Makanya kita berharap sekali partai politik ini, partai politik gerakan rakyat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan perjuangan Pak Anies, tetapi memang
ada visi misi yang lebih besar, kepentingan yang lebih besar, yaitu untuk bangsa dan negara Indonesia. Kalau hanya sekedar menghantarkan Pak Anies, ya udahlah janganlah dilakukan itu. Karena apa? Berarti hanya sekedar untuk mendapatkan kekuasaan, tidak ada gunanya. Saya berharap sekali masyarakat tidak akan memilih partai ini kalau hanya sekedar mengajukan sosok ataupun tokoh-tokoh tertentu, tetapi karena memang memiliki visi misi yang jelas untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Ini yang harus menjadi tujuan utama. Ketika mereka memiliki satu sosok untuk membantu mereka mewujudkan apa yang menjadi visi misi mereka, itu sesuatu yang lumrah dan itu saya sangat setuju. Tapi kalau mendahulukan mendukung sosok tanpa mendahulukan visi misi yang jelas untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia, itu tidak sebaiknya dievaluasi lagi, dipikirkan ulang, dan dilakukan perbaikan agar bagaimana perjuangan mereka itu untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Baik, terima kasih Bang Fernando Emas atas waktu dan kesempatannya. Kita nantikan bersama langkah politik dan gebrakan begitu yang akan dilakukan dari Partai Gerakan Rakyat bersama dengan Anies Baswedan. Sekali lagi terima kasih Bang Fernando, semoga sehat selalu. Baik, makasih Mbak Maria, sehat, sukses selalu. Dan terima kasih juga untuk Tribunars yang sudah membersamai kami di Tribun News on Focus. Hari ini di akhir kata, saya Mariananda dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.